Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di dalam CK7 Online Bible Study. Nah, malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-10 ya. Nah, sebelum kita mulai belajar kita malam ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita supaya Tuhan memberikan kita hikmat untuk bisa mengerti pelajaran pada malam hari ini. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Orabasyanda bakarabayana masikala. Oh, hirabasyanda ralabayana masih. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih dan setiamu Tuhan. Ribiana masyanda bakarala bayanamu. Sungguh Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Engkau baik Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Katakan sekali lagi, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Mari bawa korban syukur. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku
tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan kami bawa ucapan syukur, sebab Engkau baik Bapa. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habis di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Kami naikkan syukur. Haleluya. Oh, Engkau sungguh baik. Terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Disembah di Karabasyandara Bapa. Kami bersyukur, kami menyembah Kau Allah yang hidup. Haleluya, basyiki rabayana, hiara ramayana masih. Haleluya, oh ramasyana rabayana mayana masih. Haleluya, haleluya, oh rabasyikara rabayana ramayana masih. Haleluya. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Dan Engkau berjanji tidak sekalipun meninggalkan kami. Malam ini Bapa, mari terus curahkan roh-Mu atas kami. Hikmat-Mu untuk kami boleh mengerti kebenaran firman malam ini. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengar, supaya kami boleh belajar firman malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Nah, mari kita lanjutkan ya pembelajaran kita di Keluaran 10. Nah, di Keluaran 10 ini ada dua perikop yang berbicara mengenai tulah ya. Nah, ada tulah ke-8 dan ke-9 ya. Kita akan lihat nanti, coba kita baca dulu di ayatnya yang pertama ya. Oke. Ayat 1 dan 2 ya, itu akan menjelaskan bagaimana ada campur tangan Tuhan di situ ya, di dalam pembebasan ini ya. Coba kita baca ya, tulah ke-8 belalang. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama di sini Tuhan berfirman kepada Musa
Dikatakan pergi menghadap Firaun, sebab dikatakan aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras. Kita lihat di sini ada andil Tuhan untuk apa? Mengeraskan hati Firaun dan pegawainya, ya. Nah, tentunya ini ada maksudnya, ya. Dan dijelaskan di situ, katakan tadi, supaya itu tujuannya, aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat, ya, di antara mereka. Berarti yang pertama, tujuan kenapa Tuhan di tulah yang kedua ini nanti, ke-8 ini nanti, ya, dikatakan di situ dia mengeraskan lagi hati Firaun dan pegawainya, plus ini ya, sama pegawainya juga keras hatinya. Supaya apa? Yang pertama, dia bisa mengadakan tanda mujizat, ya. Nah, yang kedua, di ayat yang kedua dikatakan di situ, supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu. Wah, ini dia, ya. Bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat yang mana telah kulakukan di antara mereka. Jadi ada dua hal di sini yang kita bisa lihat, ya, belajar bahwa kadang Tuhan itu mengeraskan musuh kita. Ya, mengeraskan musuh kita. Supaya apa? Supaya dia bisa membuat mujizat di dalam hidup kita. Nah, kadang kita nggak ngerti ini, ya, dari sisi ini. Tetapi malam ini kita belajar melalui tulah ini, ya. Kenapa Tuhan itu mengeraskan hati Firaun dan pegawai-pegawainya. Supaya dia bisa melakukan mujizat, ya. Dan yang kedua tadi, supaya nanti ada kesaksian, ya, kesaksian supaya kita bisa cerita kepada anak cucumu, katanya tadi, ya. Wow, ini satu hal yang kita perlu renungkan, ya. Ini rahasia yang malam ini saya juga merenungkannya ini. Oh iya, ya, kadang-kadang ya kita minta jawaban doa, ya, kadang-kadang itu kok lama, ya, udah kayaknya mau deket, tiba-tiba kok hilang lagi begitu, ya. Seakan-akan kayaknya aduh capek juga gitu, ya. Tetapi malam ini kita belajar satu sisi di mana Tuhan itu bisa menahan hati, ya, artinya memberi hati jadi keras musuh kita supaya dia terus menekan kita begitu, ya. Padahal kita sudah berseru sama Tuhan. Tapi malam ini kita belajar, ya, bahwa ada tujuan di balik itu semua. Tadi yang pertama, Tuhan ternyata mau buat mujizat. Kan kita lihatnya itu jalan kita udah buntu. Aduh, keras. Nggak ada jalan lagi. Tapi disitulah Tuhan mau buat mujizat. Ya, yang kedua, nanti kalau sudah terjadi mujizat, ya, kita bisa ada bahan istilahnya gitu, ya, untuk cerita nih kepada keturunan kita, anak cucu kita, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan pembuat mujizat. Wow, ini keren, ya. Jadi malam ini yuk kita tangkap ini satu pesantuan ini, ya, dari ayat 1 dan 2 ini. Oke? Ya, jadi kita belajar untuk mengerti bahwa setiap apa yang dilakukan Tuhan, mungkin dari cara mata kita memandang itu sesuatu yang justru merugikan kita mungkin. Tetapi ternyata di balik itu Tuhan mau buat satu jalan yang baru, bahkan mujizat yang baru dalam hidup kita, ya. Oke. Yang berikutnya di ayat 3 dan 6, ya, di ayat 3 dan 6 kita baca di sini. Ayat 3 dan 6 di pasal yang ke-10. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak akan melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu di hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu,
rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Ya, di ayat yang ketiga sampai 6 ini ada satu yang kita boleh lihat di sini ya, dikatakan di ayat yang ketiga itu, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku, kata Tuhan itu. Ya, jadi ternyata Tuhan mau menyatakan ya bahwa Firaun itu harus belajar merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia harus tahu siapa Tuhan itu, ya. Jadi Tuhan mau merendahkan hati daripada Firaun. Karena itu dia bilang, berapa lama lagi engkau menolak merendahkan diri. Saudara, malam ini kita belajar lagi nih, ya. Kadang musuh kita itu memang orangnya nggak rendah hati, itu udah pasti. Ya, karena ada orang yang tinggi hati. Kita kadang-kadang gemes juga gitu ya. Tetapi kita lihat dari sisi Tuhan, ini yang paling penting. Dari sisi Tuhan, ternyata Tuhan sedang memproses musuh kita untuk apa? Dia rendah hati dan melihat siapa yang dihadapinya, siapa Tuhan yang dihadapi. Ya, hari ini kita belajar supaya jangan kita langsung kalau melihat sesuatu tidak berjalan seperti seperti yang kita rencanakan, lalu kita merasa wah kayaknya gagal. Enggak. Mungkin Tuhan sedang tadi ya mengeraskan hati musuh kita dan lagi memaksa untuk merendahkan musuh kita itu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kita lihat di ayat 7 sampai 9 ya. Di situ kan tadi dikatakan pegawainya juga ikut keras hati dibikin Tuhan, ya. Nah, tetapi di ayat 7 dan 9 di sini dijelaskan bahwa sesudah itu pegawai Firaun berkata kepadanya, berapa lama lagi orang ini menjadi jerat bagi kita? Jadi karena sudah ditekan, ya, tadi kan di awal itu kita belajar bahwa Tuhan bilang dengan tangan yang keras ya, dengan tangan yang keras menekan orang Israel, orang Mesir, baru dia melepaskan orang Israel. Nah, di sini udah mulai berasa nih musuh ditekan terus sama Tuhan, ya, dengan tulah ini, ya. Nah, jadi di sini pegawainya sudah mulai nggak tahan, ya, malah dia yang mendesak Firaun, ya, mendesak Firaun untuk apa? Untuk segera melepaskan orang Israel, ya. Nah, di sini kita melihat ya bahwa waktu itu juga menentukan. Kita harus sabar. Kadang-kadang waktu yang kita mau itu beda dengan waktu Tuhan. Nah, ini yang perlu kita belajar. Ya, kita nggak tahu. Kadang musuh kita itu sudah merasa kepanasan, sudah merasa terdesak sebenarnya, sudah mau kalah begitu ya. Tetapi ada lagi maksud Tuhan ya. Dikatakan nanti kalau kita baca seterusnya itu Firaun itu kembali mau negosiasi, ya, mau negosiasi sebenarnya. Ya, coba kita lihat ya di ayat yang berikutnya ya, di ayat 12 sampai 15 ya. Kita lihat di ayat 12 sampai 15 di sini, ya. Dikatakan di sini, bukan demikian kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Ayat 12, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang. Dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi angin timur
membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segera Firaun memanggil Musa dan Harun dan berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku." Nah, kita lihat di sini ya Bapak Ibu, ternyata ini nggak disangka-sangka oleh Firaun ya. Sampai dikatakan belalang itu menutupi seluruh bumi sehingga gelap ya. Dan disinilah mulai tekanan itu mulai makin berat buat Firaun ya. Dan dia mulai memanggil Musa kembali dan Harun ya, dan berkata, dibilang begini. Ini satu hal yang buat saya bagus juga ya. Dikatakan Firaun, dia bilang gini, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu." Wah, ini pengakuan dari Firaun ya. Nah, lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Jadi Firaun minta Musa untuk apa? Menjauhkan belalang ini gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya, kalau Tuhan itu sudah berperkara di dalam musuh kita, maka Dia akan membuat kaget juga musuh kita. Ya, wah ternyata kalau kita melawan Tuhan itu nggak bisa sanggup ya. Jadi malam ini kita belajar ya, melalui tulah belalang kita melihat bahwa Tuhan itu kalau sudah artinya menekan musuh kita, dia nekannya nggak main-main. Sampai musuh kita bilang dia berdosa, artinya dia melanggar perintah, harusnya kan disuruh keluar, dia masih tahan juga. Nah, tetapi Tuhan menekan mereka dengan keras ya. Nah, itulah tulah yang ke-8. Yang berikutnya kita belajar itu di tulah yang ke-9 ya. Kita lihat di ayat berikutnya ya, mengenai tulah ke-9 yaitu gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu." Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Wow, ini keren nih ya. Dikatakan di sini seluruh Mesir gelap, tetapi di tempat kediaman orang Israel dikatakan ada terang. Apa yang kita belajar di sini Bapak Ibu? Ini dahsyat ini ya. Sementara penghukuman datang kepada orang Mesir, tapi Tuhan bisa bedakan ya, tempat orang Israel tidak kena tulah itu. Artinya Tuhan bisa bedakan Bapak Ibu ya, berkat orang Mesir dan berkat orang Israel. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu apa ya. Kadang-kadang kita iri hati sama orang-orang fasik, orang jahat, ya musuh kita. Kita iri. Kok dia diberkati? Kok dia udah jahat tapi kok diberkati? Nggak perlu iri, ya. Kalau Tuhan nanti sudah datang penghukumannya, lihat ya, akan ada perbedaan. Jadi malam ini yuk kita belajar, ambil nilai firman ini ya, bahwa Allah kita itu dia sanggup membedakan ya berkat dan juga kutuk, di mana orang Mesir itu lagi kena tulah ini, dia kena kutuk, tapi kita justru diberkatin. Wow, ini keren ya. Pada hari-hari ini
Mungkin saudara dalam pandemi ini merasakan bahwa tekanan begitu berat. Dan kita melihat justru orang-orang yang jahat justru diberkati hari-hari ini. Ya. Tetapi ingatlah firman Tuhan pada malam ini, ya, mengajar kita melihat bahwa Tuhan kita itu sanggup membedakan. Saudara, pasti ada berkat yang khusus buat orang-orang benar. Kita nggak perlu takut. Karena Tuhan kita, Dia sanggup untuk membedakan ternak orang Mesir, ternak orang Israel. Berkat orang Mesir, berkat orang Israel. Itu bisa dibedakan. Jadi malam ini, ayo kita merenungkan firman ini ya. Supaya kita ngerti bahwa di dalam kehidupan ini, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup tadi ya, membedakan berkat kita itu dengan berkat orang dunia ini. Ya. Nah, di dalam tulah ke-9 ini ya, kita belajar lagi apa yang berikutnya adalah Tuhan mengajar kita bagaimana Dia bisa melindungi kita, orang percaya, di tengah-tengah dunia yang sedang dalam goncangan. Ada tujuannya. Dengan tujuan apa? Agar dunia dan semua yang diciptakan Tuhan itu mengakui bahwa hanya Tuhan yang punya kuasa tertinggi atas segala sesuatu. Wow, luar biasa. Kita bersuka cita punya Allah yang di dalamnya Dia punya kuasa tertinggi atas segala sesuatu. Jadi nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Semua Tuhan bisa handle dalam hidup kita. Asal tadi ya kita bicara di sini perjanjian. Tuhan mengingat perjanjian. Kalau kita baca yang sebelumnya ya, pasal-pasal sebelumnya, Tuhan bilang begini, waktu orang Israel mengerang, Tuhan mendengar dan mengingat perjanjian. Makanya kalau kita ikut Tuhan, kita harus buat janji sama Dia bahwa kita akan setia sampai mati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, mari kita berdoa malam hari ini ya, menutup Bible study malam ini. Kita tundukkan kepala. Kita datang sama Tuhan. Horabashanda rabakarabaya nama syanda. Bapa, kami bersyukur malam ini buat kebenaran firman-Mu yang sudah Kau nyatakan buat kami. Biarlah melalui pembahasan malam hari ini, Engkau melawat setiap kami di rumah-rumah dimanapun kami berada. Biar kami menyadari bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa untuk mengeraskan dan melembutkan hati manusia. Engkaulah Allah yang memiliki kuasa untuk bisa membedakan berkat orang fasik dan berkat orang benar. Karena itu kami tidak takut malam hari ini, apapun keadaan kami percaya Tuhan sanggup membedakan. Di hari-hari yang jahat ini, kami akan diberkati berbeda dengan orang dunia. Dan kami imani itu terjadi buat kami semua malam hari ini. Di rumah-rumah dimanapun kami berada. Biar mujizat Tuhan terjadi. Biar orang dunia ini tahu bahwa kami memiliki Allah yang adalah pembuat mujizat itu. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu malam hari ini. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah dan oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan sembuhkan kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur sebelum kami akhiri Bible study malam ini. Kami mau arahkan hati kami kepada Tuhan dan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.